Halo semua, di sini saya akan mau presentasi bersama orang tua, yaitu IPS. Yang pertama itu ada kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Yang pertama itu ada Bartolomeus Dias tahun 1487. Pertama-tamanya itu tahun 1487 meninggalkan Portugis, menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan Baik, tetapi gagal mencapai India. Yang kedua itu ada Vasco da Gama yang tahun 1497. Ia berangkat dari Portugis tahun 1497, lalu melewati jalur pantai Harapan Baik, tetapi tahun 1498 tiba di Kalikut, India. Yang ketiga itu ada Alfonso de Albuquerque, ya tahun 1511. Pertama-tamanya dia itu tahun 1511 berhasil menaklukkan Maluku. Tahun 1522 berhasil tiba di Maluku. Lalu diterima oleh Raja Ternate. Yang kedua itu ada kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Yang pertama itu ada Christopher Columbus, itu tahun 1492. Pertama-tama dia mencari jalan langsung ke Indonesia, berlayar dari Spanyol tahun 1492, ingin mencapai India, namun dia gagal. Yang kedua itu ada Ferdinand Manggela tahun 1519. Ia mencapai menuju Kepulauan Maluku, kemudian melewati Amerika Selatan, melanjutkan perjalanan ke Samudra Pasifik. Yang ketiga itu ada Juan Septian Elcano, ya tahun 1521. Ia tiba di Kepulauan Maluku pada November 1521, diterima oleh Sultan Tidore. Itu ada kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Yang pertama itu ada Francis Drake, yaitu tahun 1577. Ia berlayar ke Indonesia tahun 1577 sehingga di Maluku, Sulawesi, Jawa, dan membawa rempah-rempah dari Ternate. Lalu ia pulang melalui dari Samudra India. Yang kedua itu ada Thomas Cavendish tahun 1586, yaitu berlayar ke Indonesia tahun 1586. Ia melewati jalur yang sama dengan Francis Drake. Yaitu ada kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, yaitu Cornelius de Houtman, yaitu tahun 1596 di Banten tahun 1597, itu membawa pulang lada. Yang kedua itu ada Jacob Cornelius van Nex, yaitu tahun 1598. Ia melalui jalur yang sama dan berhasil tiba di Maluku. Tahun 1062 dibentuklah VOC atau VOC. Yaitu ada perlawanan rakyat Minangkabau. Minangkabau ini Belanda berhasil merebut markas kaum Paderi di Bonjol. Pemimpin kaum Paderi adalah Tuanku Iman Bojol. Yang kedua itu ada perlawanan rakyat Aceh, yaitu tanggal 5 April tahun 1873. Aceh ini diserang oleh Belanda dengan 3.000 tentara. Satu persatu pemimpin Aceh gugur dan menyerah. Lalu ada motivasi 3G. Yang pertama itu ada gold, artinya itu mencari kekayaan dengan berdagang. Yang kedua itu ada glory, mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan. Yang ketiga itu ada gospel,
yaitu artinya menyebarkan agama Nasrani. Sekian dan terima kasih.